Kemegahan alam Jawa Timur selanjutnya menjadi tujuan petualangan saya. Pesisir Laut Selatan menyimpan banyak potensi. Laut biru dan deburan ombak tinggi berhasil memikat perhatian saya. Berada di pantai Batu Karung Pacitan, Jawa Timur. Bersama dengan Pak Sero, kita mau mencari lobster. Jaringnya sudah ditebar dari kemarin sore, jadi mau dicek nih. Semoga aja kita dapat lobsternya. Berangkat, Pak! Di balik keindahannya, pantai kebanggaan warga Pacitan ini adalah tempat ideal untuk mencari lobster. Jadi ini pakai jaring lobster, panjangnya 43 meter. Dan lebarnya 2 meter. Wah, dapat nih, Pak. Ini lumayan berat karena ada pemberatnya juga, ada batunya di bawah. Wah, dapat lagi. Menggunakan alat dan teknik tangkap tradisional, saya mencoba keberuntungan bersama warga lokal. Wah, ini dia lobsternya. Ini jenisnya lobster batu. Ini ada juga lobster pasir yang lumayan agak kecil ini ya, Pak. Warga setempat tahu betul waktu yang tepat untuk menarik jaring. Mereka akan menghindari waktu pergantian pasang surut air laut karena berpotensi ombak tinggi. Ini semalam bisa dapat berapa ini, Pak? Kadang dapat 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo, nggak mesti. Pada praktiknya, jaring yang sudah terpasang lebih dulu ditinggal semalaman. Puluhan meter jaring dibentang sepanjang garis pantai. Seperti sistem perangkap lain, jaring akan membuat lobster terjerat saat mereka aktif mencari makan. Jaringnya ini memang ditebar pada saat sore atau malam, karena lobster itu termasuk hewan nokturnal, aktifnya memang malam. Jadi dia peluangnya lebih besar nyangkut pada malam hari di jaring. Pagi-pagi atau siang baru diangkat lagi jaringnya. Nelayan setempat begitu lihai dalam memerankan tugasnya. Lobster tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Tak jarang mereka menjualnya jika mendapat hasil tangkapan yang melimpah. Nah, ini dia yang warna hijau, ini lobster pasir. Yang warna agak-agak keorenan, ini lobster batu. Dan yang boleh diambil itu hanya yang beratnya 2 on ke atas. Harganya sendiri kalau yang lobster pasir ini dia per kilogramnya itu 300.000, sedangkan yang lobster batu per kilonya biasanya 350.000. Pada musim teduh seperti sekarang, jaring sengaja tidak dibawa pulang. Jaring akan kembali dipasang untuk menjerat lobster lain. Ini dia hasil tangkapan kita, lumayan banyak dan sepertinya udah cukup ya, Pak, ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari semakin condong ke sisi barat. Saatnya saya mengisi kembali tenaga dengan mengolah hasil pencarian yang saya dapat. Lobster menjadi bahan utama olahan saya kali ini, dipadu dengan bumbu kayu manis sebagai bumbu khas. Lobsternya udah, sekarang saya mau menyiapkan bumbu kayu manis. Beruntung, saya memiliki perlengkapan yang cukup. Bahan dan bumbu yang sudah siap, saya racik dengan komposisi yang tepat. Minyaknya sudah panas, sekarang kita goreng dulu bumbu-bumbu untuk sambelnya. Memasak menjadi aktivitas yang menyenangkan dalam setiap perjalanan saya. Apalagi ketika mendapatkan bahan dan bumbunya langsung dari alam.
Nah, ini dia bubuk kayu manisnya sebagai penambah rasa dan juga aromanya wangi sekali. Sekarang saatnya memasukkan lobsternya. Aroma khas kayu manis memang tidak pernah gagal, apalagi saat berpadu dengan daging lobster yang segar. Wah, ini sudah matang lobsternya. Waktunya untuk diangkat. Saatnya membuktikan hasil olahan makanan yang sudah saya buat. Lobsternya seger banget, dagingnya banyak dan padat sekali. Rasa kayu manisnya juga wangi dan terasa banget. Hidangan ini menutup perjalanan saya hari ini dengan sempurna. Menikmati rempah dari pegunungan dan hasil alam dari lautan dipadukan menjadi satu, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Membuat saya semakin bersemangat untuk menjelajahi Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyuwangi terkenal dengan lanskapnya yang begitu luar biasa indahnya. Mulai dari savana, daerah pegunungan, sampai dengan pulau-pulau tersembunyinya. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu keindahan Banyuwangi yang luar biasa. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya selanjutnya membawa saya ke pulau tak berpenghuni lain di ujung Pulau Jawa. Pulau Mbedil, sebuah pulau yang namanya masih asing di telinga kebanyakan masyarakat. Namun kabarnya memiliki pemandangan yang begitu memukau. Ombak hari ini besar banget ya, Pak? Ya, agak lumayan kalau ombak pasian. Berarti kita belum bisa masuk ke Pulau Bedilnya? Nah, belum bisa, kita nunggu tambah guide lagi kita. Oke, karena Temannya gelombangnya... masih belum datang, yang dua. Karena gelombang hari ini besar sekali, jadi kita belum bisa masuk ke Pulau Bedilnya, sehingga kita harus menunggu teman guide lagi ya, Pak, agar kita bisa masuk ke dalam. Pulau Mbedil awalnya menjadi tujuan perjalanan saya. Sayangnya, ombak dan gelombang laut yang begitu kuat memaksa kami untuk membatalkan rencana tersebut demi keselamatan. Ini setelah kita menunggu beberapa saat, kayaknya kita tetap belum bisa masuk nih ke Pulau Bedilnya karena ombaknya nggak kunjung reda, masih gede banget. Dan kalau dipaksain masuk bisa bahaya, kita bisa keseret arus dan tenggelam di dalam. Jadi kayaknya mungkin kita akan mencari destinasi yang baru lagi. Awak kapal menjelaskan bahwa kondisi seperti ini sangat berbahaya untuk perjalanan laut. Terlebih untuk kapal-kapal kecil yang biasa digunakan untuk menuju pulau-pulau terpencil seperti Mbedil. Ombak dan arusnya memang lumayan besar di bulan-bulan ini. Bisa terlihat itu di sebelah sana ombaknya tuh pecah di karang. Dan ini kapal saya juga lumayan bergoyang, cukup menantang, tapi lumayan berbahaya, jadi kita harus segera bergeser.